Mestinya konglomerat di Pekanbaru itu mestinya orang Melayu atau Minang. Tapi lu orang tahu siapa lu? Berarti ada yang salah. There is something wrong in Indonesia. Ada yang salah ini dengan negeri ini. Betul. Yang kedua Islam. Kita ini diikat dengan Islam. Dan disuruh sebut dalam sholat, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan semesta alam. La syarikalah, tiada syarikat bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, begitu aku diperintah. Wa ana minal muslimin, aku ini termasuk salah satu dari orang Islam. Disuruh sebut. Kita bersatu dalam Islam. Alhamdulillah, Nabi mengajarkan kepada kita Islam itu bersatu dalam pokok-pokok agama, usul agama. Dalam usul agama kita sepakat. Tapi dalam furu-furu agama Islam memberikan pilihan. Itulah hebatnya Islam. Kalau semua harus sama, berat. Maka Allah beri pilihan. Dalam sholat misalnya, semua sama menghadap kiblat, betul nggak? Sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sama. Itu usul pokoknya. Tapi furuknya beda. Ada yang tangannya di sini, antara dada dengan pusar, Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Ada yang tangannya di bawah pusar, Imam Hanafi, hadisnya Baihaqi. Semua ada hadisnya. Imam Maliki tangannya di samping sini, tapi ada hadisnya. Tapi berbeda-beda, nggak apa-apa. Waktu tahiyat ada yang bergerak sekali aja, isyarat aja, hadisnya 20. Asyhadu alla ilaha illallah, sekali aja. Nah, setelah itu tidak gerak lagi. 20 hadisnya. Ada yang gerak, yuharrik, dari awal sampai habis gerak dia. Sampai habis. Hadisnya Abu Dawud sahih dari Wa'il bin Hujrin. Kita oke aja. Jangan kita tangkap pula tangan kawan. Tangkap kawan. Oke aja, karena sama-sama punya hadis. Berbeda nggak apa-apa, itu usul, apa itu furu, itu cabang-cabang nggak apalah, ranting-ranting. Ada yang begini sholat, ada yang begini sekali aja nggak apa-apa, asal jangan begini. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu nggak ada dalilnya. Dan di dalam sholat itu ada yang sepakat kita baca Fatihah semua wajib. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Nggak sah sholat orang tidak baca Fatihah, biar imam biar makmum. Liman lam yaqra', yang belum baca Fatihah nggak sah sholatnya. Maka rukun. Tapi baca surat bebas baca surat. Cuman ada yang sunat, kayak tadi dibaca itu harusnya wahum la yasjudun, kita sujud, sunnah sujud di situ. Nggak sujud ganti subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 3 kali zikir situ, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru disambung ayatnya. Ada 15 ayat sajadah di Quran. Iqra juga ada di akhirnya tuh, wasjud waqtarib, sujud. Tapi nggak sujud, ganti subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada adabnya. Tadi kita nggak sujud ganti zikir. Ada adabnya, meskipun tidak wajib. Tapi adab itu kan memperindah agama. Dan kita nggak berkelahi, tadi nggak saya bilang subhanallah kok. Gara-gara itu subhanallah, enggak, orang nggak wajib kok. Dalam sholat ada perbedaan. Dalam haji itu Nabi beri 3 perbedaan, 3-tiganya sama bagus. Ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran. Lihat itu Islam itu. Diberi, jangan dibilang nggak diberi perbedaan. Diberi. Ada baca Quran diberi perbedaan 7.
7 perbedaan, 7 huruf. 7 cara membaca Quran yang Nabi ajarkan langsung kepada para sahabat. 7 itu disampaikan kepada kita sampai sekarang. Yang kita pakai di Indonesia ini qiraat Hafaz. Diriwayatkan oleh Imam Hafaz an Asim. Nah, kita bacalah. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada qiraat Warash. Wasyamsi wadduhiha wal qamari idza taliha wan nahari idza jalliha wal laili idza yaghshiha was samaa'i wa ma baniha wal ardi wa ma tahiha. Sah dibawa sholat, ada riwayatnya jelas, hadisnya sahih. Allah beri perbedaan itu. Paham? Paham? Puasa pun Allah beri perbedaan. Minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Pokoknya kalau puasa itu usulnya mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu pokoknya. Pokoknya itu. Tapi di dunia nggak sama. Di Norwegia 22 baru tenggelam matahari kalau musim panas. Saya pernah puasa 20 jam, 22 jam, karena ukurannya tenggelam matahari, bukan jam tangan kita ukurannya. Di sini 14 jam. Iyalah. Kalau kita sahurnya di Aceh, itu kan 5:30 baru sholat subuh di Aceh. Terus kita naik kapal terbang pergi ke Papua, buka puasa aja jam 3 di sana. Ayo, ya tapi biayanya ke sana 5 juta. Tapi ada perbedaan kan, ada perbedaan. Biasa saja lah dengan beda itu. Zikir, habis sholat zikir, sepakat. Habis sholat sunnah berzikir, sepakat itu. Usul pokok tuh. Sunnat berzikir habis sholat, sepakat. Caranya berbeda, ada yang tak bunyi. Kenapa mulut kau macam ikan mujair? Zikir. Ada yang bunyi, ada yang bunyi. Hadisnya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari jilid 2 halaman 590 sampai 610. Anna rafa'a Saud bi dzikri hina insrafi salatil maktubah kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah itu berzikir habis sholat, suaranya tinggi keras sehingga terdengar sampai rumah Abdullah bin Abbas. Saya tahu Rasulullah sudah selesai sholat dengan para sahabat berjemaah dari zikir takbirnya yang kudengar sampai rumahku. Usul itu berzikir tuh habis sholat sunat hukumnya sama, semua sepakat. Ada yang jahar, ada yang sir. Itu furu, nggak perlu berantem gara-gara itu. Paham? Tapi ada kita yang disuruh bersatu, yaitu dalam hal muamalat. Dalam hal ekonomi kita disuruh bersatu. Kita hari ini ekonomi tidak bersatu. Satu hari di Madinah ada orang punya sumur, orang Yahudi. Pelitnya bukan main, sewenang-wenang. Karena air ini hajat hidup orang banyak. Tidak boleh sewenang-wenang. Setiap hajat hidup orang banyak, kalau di Indonesia pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, dikuasai oleh negara. Listrik, air, tanah, untuk tambang segala macam. Di bumi, air dan segala isinya dikuasai oleh negara dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyatnya. Ini air ini nggak boleh, ini PT Aqua, PT Minerale, apa segala macam lah, ini mesti dikuasai negara. Kalau negara bikin air Pancasila, oh kaya utang sama Cina, setiap rakyat minum masuk uangnya ke negara. Ini masuk ke Golden Mississippi, masuk ke tak siapa-siapalah, asing itu. Ini harus dimiliki negara. Islam tidak memberikan kekuasaan terhadap hidup, hasrat hidup orang banyak kepada pribadi-pribadi, nggak boleh.
Kata Nabi, Sayyidina Utsman menantu Rasul, orang kaya raya, pergi ke tempat Yahudi itu, beli air, beli sumurnya. Mana mungkin dia jual sumur itu, barang paling mahal zaman itu di situ. Dia jual sewenang-wenang, hari ini naik, besok naik. Kalau dia mau tutup, pokoknya sesuka hatinya saja, rusak orang dibikinnya. Macam PLN lah, mau naik, mau turun nggak pernah, naik terus. Kalau nggak mau kau cabut veteranmu, mati dah, nggak ada listrik zaman modern begini. Itu harus dikuasai oleh negara, nggak boleh dikuasai swasta. Kata Nabi, beli sumurnya. Mana mau dia jual? Datang bawa duit. Nah, itu hebatnya Islam tuh. Kalau mau beli itu datang bawa duit. Masukkanlah duit dalam uncang tuh, uang emas. Datang Sayyidina Utsman jumpa Yahudi itu. Oh, masuk. Duduk ngobrol. Prat. Letakkan uncang tuh. Apa ini? Duit. Duit. Dibuka, emas kuning mata Yahudi itu. Mak, banyaknya emas, banyak. Untuk apa emas ini? Untuk beli sumurmu. Mana saya jual itu barang berharga, harta saya yang sangat mahal. Kalau kamu jual air, kau dapat duit. Kira-kira untuk mengumpulkan duit sebanyak ini berapa tahun? Wah, mungkin dialog itu. Ya lama lah, paling tidak 5 atau 10 tahun barulah terkumpul duit segitu banyak untuk kalau jual air. Nah, sekarang nggak usah nunggu 5 tahun, nggak usah tunggu 10 tahun. Sekarang kau ambil ini, duit ini. Sekarang sumur sama saya. Ayo, daripada nunggu 5 tahun 10 tahun baru dapat, sekarang ambil. Goncang juga jiwanya. Ini sekarang yang mengamalkan Cina ini. Bapak orang mau jual tanah le, tidak jual ini loit. Terbayanglah dia janda yang di seberang kampung tuh, ya, dapat duit ini bisa kawin sama dia, dijualnya lah. Singkat cerita, kata Yahudi itu nggak bisa jual. Kata Sayyidina Utsman, kita beli separuh aja, separuh. Oke, separuh bagaimana? Sumurnya dibelah dua? Tidak. Senin saya yang jualan, duitnya untuk saya. Selasa kamu yang jualan, duitnya untuk kamu. Rebu saya yang jualan, duit untuk saya. Kemis kamu yang jualan, duit untuk kamu. Oke, setuju. Tanda tangan. Lapor Sayyidina Utsman, sudah dibeli separuh ya Rasul. Oh, kata Rasulullah, aman. Diumumkanlah di masjid oleh Sayyidina Utsman, sumur itu milik saya separuh. Senin untuk saya, Selasa untuk Yahudi. Rebu untuk saya, Kamis untuk Yahudi, Jumat untuk saya, Sabtu untuk Yahudi, terus begitu. Oleh karena itu pada saat giliran saya, kalian beli sumur itu airnya, berapa kalian mampu bayar, yang nggak mampu bayar nggak usah bayar. Kalau sekarang dibikin begitu tak ada yang bayar, bupati pun tak bayar. Apa yang terjadi? Hari Senin semua datang beli, orang Yahudi, Kristen, Pelbegu, kafir, penembah patung, orang Islam semua beli untuk 2 hari. Hari Selasa Yahudi jualan, langau, tak ada yang datang. Rebu untuk 2 hari, Kamis tak ada yang datang. Berapa hari kemudian datang Yahudi itu ke rumah Sayyidina Utsman. Nggak laku aku jualan, beli aja lah separuh lagi. Beli separuh lagi, ambil 100%. Setelah 100%, Sayyidina Utsman mewakafkannya untuk negara, untuk Baitul Mal. Mulai besok duit enggaklah sama saya lagi, semua untuk negara. Dikelola oleh Rasulullah. Rasulullah wafat, duitnya dikelola oleh Sayyidina Abu Bakar. Wafat Sayyidina Abu Bakar dikelola Sayyidina Umar. Wafat Sayyidina Umar dikelola oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman wafat dikelola oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kemudian Muawiyah, terus sampai Turki Osmania, sampai sekarang Saudi Arabia yang mengelola. Duitnya triliunan nggak habis-habis sampai sekarang. Karena orang Islam bersatu dan pengelolanya terpercaya. Walaupun tukar Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, tukar Bani Turki Osmania, sekarang keluarga Saud. Apapun kalian bilang, Wahabi kah, Salafi kah kalian bilang, nyatanya mereka nggak makan duit. Duit Sayyidina Utsman masih ada sampai sekarang. Kalau di Indonesia kira-kira macam mana nasib duit itu? Biar kalian tahu hebatnya Islam itu. Perlunya memilih pemimpin yang amanah itu. Nah, sekarang ekonomi kita rusak. Cobalah, kalau kita pergi ke Jepang, konglomerat di Jepang banyak Pak, yang punya Suzuki,
Daihatsu, Toyota itu orang-orang konglomerat, duitnya triliunan, tapi dipastikan konglomerat di Jepang adalah orang Jepang. Pergi ke Cina, konglomerat di Cina banyak Pak, tapi dipastikan konglomerat di Cina adalah orang Cina. Di India konglomerat banyak Pak, tapi dipastikan konglomerat di India orang India. Di Eropa banyak konglomerat, yang punya Citroen, yang punya Mercedes, yang punya Rolls Royce, itu orang-orang kaya Pak. Dipastikan di Eropa konglomeratnya orang Eropa asli. Di Amerika yang punya Chevrolet, yang punya Ford, kaya-kaya Pak. Dipastikan konglomerat di Amerika orang Amerika. Di Korea yang punya Samsung, yang punya LG, itu orang-orang kaya konglomerat. Dipastikan di Korea orang konglomeratnya adalah orang Korea. Satu-satunya negara paling aneh di dunia itu Indonesia. 120 juta orang Jawa, tapi konglomerat di Jawa bukan Ngadimin, Legiman, Wakidi, Mukidi, bukan. Yang jadi konglomerat hanya lo orang tahu deh. Di Pekanbaru ini orang Minang dengan orang Melayu itu hampir 100% Pak. Mestinya konglomerat di Pekanbaru itu mestinya orang Melayu atau Minang, tapi lu orang tahu siapa lu. Berarti ada yang salah, dari something wrong in Indonesia. Ada yang salah ini dengan negeri ini. Betul? Mau berubah nggak? Ini beli sayur aja impor dari Cina. La ilaha illallah. Kepingin aku menekekkan kepalanya, betul. Beli sayur dari Cina. Sayur kita nggak diterima itu di mall-mall itu. Aduh. Kalaupun dia jual sayur lokal, itu yang petaninya dibayar aja itu. Tanah-tanahnya itu sudah milik yang punya mall. Mulai besok belanjalah ke warung tetangga saja. Kalau 230 juta orang Islam di Indonesia ini 230 juta. Makan pagi lontong 6.000, makan siang lontong 6.000, makan malam lontong 6.000. Karena miskin cuma bisa makan lontong. Itu 18.000 sehari. Sebulan tuh rata-rata 500.000 lah. Berarti kan untuk makan lontong aja 230 juta rakyat Indonesia yang Islam itu menghabiskan uang 115 triliun sebulan. Tapi duitnya kemana? Warung tetangga kita mereng-mereng begitu, kita belanja ke mall, ke Indomaret, Maret, Januari, Februari, Desember, apa klien? Sayur-sayur semua keperluan beli sama warung orang Islam, warung tetangga. Tidak ada, pergilah ke pasar milik pemerintah daerah. Jangan ke mall. Mall itu dia dapat duit disimpannya di Singapura, duitnya. Kalau pasar milik Pemda disimpannya di sini nih. Paham? Allah, beli beras, beli ini semua sama orang Islam, sama tetangga. Tapi kan distributornya itu orang Cina juga. Kalau kita nggak beli sama orang Islam, kapan orang Islam jadi distributor? Sekarang warung belanja sama dia semua orang kampung nih. 5 tahun kemudian dia sudah jadi distributor. 30 tahun kemudian dia sudah punya pabrik. Paham? Kalau nggak paham, jelebau lah kita semua. Alangkah bodohnya kita. Kekuatan itu di tangan kita. Orang kita 230 juta dari 267 juta kok. Kok yang paling banyak melarat orang Islam? Karena orang Islam tidak bersatu. Bank, yang maju bank-bank yang memakan riba. Bank-bank syariah cuma 4,8%. Sudah dari tahun 2003 sampai sekarang, udah 17 tahun. 4,8%, 5% pun nggak dapat pangsa pasar bank syariah. Padahal riba itu dosanya, makan riba 1 rupiah, dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Nggak peduli aja orang Islam makan riba. Demikian, sudah habis waktunya. Habislah, kan janji jam 6. Nanti lain kali saya datang sini malam habis Isya, biar agak panjang. Kita harus konsekuen dengan janji. 6:05 habis. Oke, itu aja pesan saya. Kita bisa amalkan insya Allah ya. Banggalah dengan Islam, banggalah dengan orang, jadi orang beriman. Belanjalah sama tetangga-tetangga saja. Dan
bersatulah dalam perbedaan-perbedaan ranting-ranting agama. Meskipun berbeda ranting-ranting tetap bersatu, karena usulnya, pokoknya Islam itu bersatu. Lebih kurang mohon maaf. Ini saya kemari bawa ini Quran. Komunitas Riau Mengaji sudah sering kemari ya. Ini kan target anak-anak ini 1 juta Quran. Kalaupun 1 juta ini terpenuhi, Quran yang dicetak sejak zaman penjajah Belanda sampai sekarang di Indonesia itu baru 52 juta eksemplar Al-Quran. Sedangkan orang Islam ada 230 juta. Artinya kan masih ada 170 juta orang Islam belum punya Quran. Itu kalau satu-satu dibagi. Orang yang dicetak baru 52 juta dari zaman Belanda sampai sekarang. Cobalah datang ke kampung-kampung, tanyalah Quran, nggak punya. Surah Yasin aja punya, udah hebat. Di kampung-kampung. Nah, kita bantu anak-anak ini. Kita beli ini 100.000. Sudah ada honor untuk guru-guru di suku-suku terpencil, suku Akid, suku Talang Mama, suku Dayak, kalau di sini apa namanya, Sakai dan lain-lain. Sudah ada honor 100.000 itu sudah dapat Quran dan sudah ada honor untuk guru-guru mengaji. Dan tahun ini mereka akan membuat satu surau di tempat anak suku Akid di Kabupaten Meranti. PLN tahun ini nanti CSR-nya, dana sumbangannya akan dibantu untuk membuat masjid atau surau itu untuk bahan akid, orang-orang akid. Maka jangan kita tinggalkan kesempatan ini. Kalau perlu kita beli 3 juta, 10, sejuta, nggak apa-apa. Kalau nggak ada duit pun hari ini kurangi makan kita, minimal 1 kita beli, ya kan? Nah, kita sampaikan ke seluruh Indonesia. Dari Riau inilah nanti digalakkan kegiatan untuk mencetak Quran dan mengajarkan Quran. Maka saya mau ketika diminta anak-anak ini, ayo saya mau saja, demi Quran tidak apa-apa. Sebab memang saya tahu betul Quran di Indonesia itu baru 52 juta eksemplar kalau dihitung sejak zaman penjajah sampai sekarang, yang dicetak oleh seluruh dunia, termasuk yang untuk jemaah haji setiap pulang dikasih satu itu. Alhamdulillah di Indonesia sudah dibeli cetak Quran, korupsi pula, ditangkap pula orangnya. Sejak itu stop pula, Kementerian Agama tidak pula mencetak Quran lagi. Memang ada aja setannya ini, ya betul. Nah, kita mulai, saya kembalikan kepada anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Anda.